Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nova Ardianto, NIM 211170002 dari Universitas Trilogi dalam program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Jadi teman-teman simak video ini ya. Poin-poin materi yang saya akan jelaskan hari ini terbagi menjadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama itu ada komponen tujuan, terus yang kedua komponen isi, ketiga komponen metode atau strategi, dan yang keempat komponen evaluasi. Yang pertama saya akan membahas mengenai komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Nah, tujuan pendidikan itu juga diklasifikasi menjadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua, tujuan institusional atau TI adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini tuh dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau mendapatkan menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga itu ada tujuan kurikulum atau TK, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikulum tergambarkan pada standar isi setiap mata pelajaran atau bidang studi yang harus dikuasai siswa pada setiap satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada tujuan instruksional atau pembelajaran atau yang bisa disebut dengan TP. Merupakan bagian dari tujuan kurikulum. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang tertentu dalam satu kali pertemuannya. Nah, selanjutnya menurut Bloom dalam bukunya ini yang sangat terkenal yang berjudul Taxonomy of Educational Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu yang pertama domain kognitif, terus ada domain afektif, dan yang ketiga itu domain psikomotor. Domain kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Belum membagi arah kognitif ke dalam 6, yaitu ada pengetahuan, ada pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, domain afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalarannya. Domain ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat mereka, sikap, dan lain sebagainya. Dan dalam domain afektif ini terbagi lagi menjadi 5 bagian teman-teman, yaitu yang pertama ada penerimaan, terus ada merespon, ada menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Yang ketiga itu domain psikomotor. Kebanyakan orang menghubungkan ranah psikomotor ini berupa aktivitas motorik dengan pendidikan fisik dan atletik. Padahal kegiatan menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Domain psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani, yaitu ada persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, serta menciptakan. Berikutnya itu ada komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran. Biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pembelajaran yang diberikan maupun kegiatan atau aktivitas siswa. Baik materi ataupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada komponen metode atau strategi, teman-teman. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idenya tujuan yang harus dicapai tanpa ada strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak dapat dicapai. Strategi ini meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Oleh karena itu, strategi dan metode dalam pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Dilihat dari kemasan materi dan cara siswa mempelajari materi, menurut Rowntree tahun 1974, strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama exposition. Exposition ini adalah bahan yang disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa itu dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Yang kedua, discovery learning. Dalam strategi ini, bahan-bahan pembelajaran ditemukan dan dicari sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Karena sifatnya yang demikian, strategi ini juga sering dinamakan sebagai strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, strategi groups dan individual learning. Sekelompok siswa diajar oleh sekelompok atau seorang guru. Bentuk belajar kelompok itu biasanya dalam pembelajaran kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau siswa juga bisa belajar dalam kelompok-kelompok kecil semacam bus group gitu. Jadi strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual, setiap individu itu dianggapnya sama. Nah, selanjutnya saya akan membahas komponen terakhir, yaitu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen terakhir yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Di dalam komponen ini, guru dan tenaga pendidik lainnya dapat menentukan nilai dan arti kurikulum serta dapat melihat keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Scriven tahun 1967, evaluasi memiliki 2 fungsi, yaitu evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum itu telah dianggap selesai. Yang kedua itu fungsi formatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian kurikulum yang dapat dikembangkan. Wah, gak kerasa ya penjelasan materi mengenai pengembangan kurikulum ini udah selesai aja. Semoga materi yang saya sampaikan dapat tersalurkan ke teman-teman dan menjadi bahan untuk pengetahuan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa!